Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapak kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum ونور قبرهم واجعل الجنة مسواهم واجعل يا الله قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل يا الله قبرهم حفرة من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت وأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lakal ajru marrataini rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akhir sanadnya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya, qala dia berkata, kharaja rajulan fi safar. Sungguh ada dua orang sahabat yang keluar dalam keadaan berpergian. Artinya dia lagi musafir. Ada dua orang sahabat baginda Nabi kita Muhammad berarti keluar dari kota Madinah. Karena yang namanya safir itu harus lewat daripada 90 kilo. Kalau baru Jakarta Bogor umpama Bogor itu gosor. Tapi kalau udah Bandung, Sukabumi, Cianjur baru tuh 90 atau 120 kilo. Berarti ini sahabat, dua orang sahabat ini keluar dari kota Madinah. Fahadar bisolah. Habis itu di saat dia lagi berpergian, nyatanya tiba masuk waktu sholat. Walaysa ma'ahu ma'un, dan kagak ada di hadapan keduanya air. Artinya dia udah cari itu, nggak langsung tadi itu yang kemarin itu. Beb, di rumah aneh airnya mati beb, tapi tetangga airnya nyala. Buru-buru itu ke tukang pompa. Bener gak ini kira? Berarti air kita bermasalah. Oh, habis itu ada yang boleh tayamum. Makul lebihnya. Karena yang mati cuma rumah kita doang, tetangga kita hidup, kecuali satu kampung emang airnya mati. Ini nyatanya lagi pelayaran, perjalanan. Kalau zaman dulu masih pada pasir masih banyak, bukan kayak sekarang. Kita keluar juga maaf banyak tuh rest area, masjid ada, musola ada. Beda dengan dulu. Kalau dulu semuanya pada pasir, pada sahara, susah untuk mendapatkan mata air. Pada yang mana sahih dan terlibat, maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Fasallaya, lalu keduanya mengerjakan sholat. Summa wajadal ma'a. Habis itu nyatanya dilihat mata air, ditemukan mata air. Bil waktu, di saat waktu udah masuk daripada waktu sholat, berarti menunjukkan kedua orang ini udah mengerjakan sholat. Karena di saat dia tayamum, habis itu di sholat baru dilihat mata air. Fa'ada ahaduhuma as-shalah wal wudu. Maka salah satunya ada yang mengulang sholatnya, diulang sholatnya, diulang juga wudunya. Walam yu'idil akhar, sedangkan yang satu lagi kagak sama sekali mengulang sholat tersebut. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian keduanya mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para dari dalam keduanya bercerita, ya Rasul, sesungguhnya aku lagi berlayar, lagi musafir, tiba-tiba masuk waktu sholat, sedangkan kagak ada air. Maka kami berdua mengerjakan sholat dengan tayamum, dengan tanah yang suci. Lepas daripada kami sholat, nyatanya kami mendapati air mata air. Salah satu dari kami mengulang, artinya diambil wudhu. Tadi kan yang namanya musafir itu berpergian itu otomatis gak ada air. Habis itu ditayamum dengan pasir ataupun debu yang suci. Begitu dilihat nyatanya ada air, diulang lagi itu. Artinya diambil wudhu lalu dikerjakan sholat. Sedangkan sahabat yang satu kagak. Gak sama sekali. Diceritain sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada orang sahabat yang tidak mengulang, asabta sunnah. Sesungguhnya engkau telah mengerjakan sunnah. Artinya di saat emang ada air, kita disuruh tayamum. Engkau nyatanya sudah mengerjakan sunnah syariat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aja'atka sholatuka, dan cukup bagi kamu sholat kamu. Artinya tidak perlu mengulang di saat kita udah sholat. Tapi nyatanya maaf, begitu kita tayamum baru ada air, baru ambil air, udah sholat. Tapi yang satu lagi ya rusuh ulang. Artinya dia kerjain dua kali sholat. Yang pertama dengan tayamum, yang kedua dengan air. Wa qala lil akhar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada sahabat yang lain,
lakal ajru marrataini, bagimu dua pahala, bagimu dua kali bagian. Yang pertama pahala dengan bertayamum, yang kedua pahala dengan air dengan berwudu. Artinya jelas enaknya begini kalau kita punya ilmu, jadi gak nyala-nyalain orang. Yang repot maaf, yang gak punya ilmu merasa dirinya gak tahu, udah gitu maaf merasa dirinya alim. Nah ini yang repot. Kalau kayak gini kan enak, ilmu itu luas, jadi gak pakai salah-salah. Macam-macam jalanan torikoh itu macam-macam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya macam-macam. Jelas kira-kira. Kalau seandainya kita udah tayamum, udah sholat, nyatanya baru kita temukan air, silakan mau diulang boleh, nggak diulang boleh. Karena di sini nggak ada larangan. Nabi nggak suruh ulang, tapi kata Nabi bagi kamu dua pahala, satu dengan tayamum, satu lagi dengan air. Misalnya halnya aja, maaf kamu malu. Ada orang yang mau malu, ada orang yang tabah, ada orang yang maaf mengerjakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Ada juga yang maaf, nggak sama sekali. Sholat kada, puasa. Di saat kita mengerjakan sholat, Allah tidak sedikit pun rugi kalau kita tidak sholat. Kembali kebaikan itu kepada diri kita. Jelas kira-kira. Ada orang yang maaf cuma ngandelin sholat wajibnya doang, silakan. Subuhnya doang, nggak ada yang namanya sunatul fajar, ada. Sholat zuhurnya doang, silakan. Kalau pakai ada qobliyah dan ba'diyah, silakan. Tapi di saat kita mengerjakan itu semua, kebaikan kembali kepada diri kita. Orang tua kita ngajarin jangan kau tinggalkan setiap malam di musola. Yasin, Waqiah, Al-Baqarah, Al-Kahfi, dari situ Alif Lam Mim Tanzil atau surah Al-Duha. Jangan kau tinggalkan. Jangan kita tinggalin, silakan. Kalau kita baca kembali kepada diri kita kembali lagi. Kalau kita tidak baca juga tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kan kira-kira? Paham kan kira-kira? Jadi sekali lagi apapun yang kita kerjakan daripada kebaikan itu kembali kepada in ahsantum ilaikum. Kalau kamu berbuat baik kembali kepada diri kamu. Wa illa fa'alaiha atau fa'asyaha. Kalau kagak kembali kepada diri kita masing-masing yang rugi kita. Allah tidak rugi. Ada hambanya Allah yang kagak sholat subuh, ada hambanya Allah yang kagak sholat zuhur, ada hambanya Allah yang kagak sholat asar, ada hambanya Allah yang kagak sholat maghrib, ada juga hambanya Allah yang kagak sholat isya. Sekali lagi Allah tidak rugi, tapi kerugian itu kembali kepada dirinya masing-masing. Karena orang yang namanya masuk kubur sendiri-sendiri dibagi. Orang pasti masuk kubur, mau hebat, mau kaya, mau alim, mau bodoh, mau jahil, mau benar, mau salah, masuk kubur sendiri-sendiri. Begitu kita masuk ke dalam kubur, ditanya juga sendiri-sendiri. Gak mungkin rame-rame atau orang lain kita nebeng aja udah. Kita maaf, kita tahu diri kita nih emang malas sholat. Sampingin aja kuburan kita orang-orang yang rajin sholat, tidak kecepatan gitu. Enak aja. Atau kalau ada model tumpuk, model tumpuk aja, ada yang tumpuk 3, ada yang tumpuk 4. Yang namanya alam barzakh sendiri, yang namanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir sendiri, nggak pakai rame-rame. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang kesalahan itu sering kita lakukan. Lama-kelamaan berbuat dosa orang. Kalau biasa berbuat dosa udah pasti menyepelekan yang wajib begitu aja. Makanya hati-hati, jangan sampai kaki kita terpeleset daripada perbuatan dosa. Sekali kita melangkah, maaf bangunnya, kakinya susah. Orang yang kemudian begitu, sekali dia melangkah, kalau udah terprosok, udah jatuh, bangunnya susah. Ada orang biasa berbuat baik, duduk di majelis taklim, didengerin ceramah, nasihat daripada guru-gurunya, para kiai. Habis itu maaf, sekali waktu aja dia kagak datang, begitu besok. Ada rasa malas, kira-kira ada rasa urusan dunia. Habis itu sebulan kagak lagi, insya Allah setahun pray. Benar ya kira-kira? Sama halnya kalau kita sholat subuh biasa itu udah enak keluar. Allah banggakan hamba-hambanya yang keluar di waktu malam untuk sholat subuh berjamaah di depan miliaran daripada para malaikat. Pertanyaannya banyak, tapi tidak yang keluar kadang-kadang langkah kakinya
Jadi setiap malam jam 4, jam setengah 4 dia keluar dari rumahnya untuk menuju masjid ataupun sholat. Kira-kira banyakkan langkah kakinya atau banyakkan orangnya? Suara kan ada tuh, suara langkah kaki biasanya dengar kan? Langkah demi langkah, banyakkan langkah kakinya kedengarannya habis suara orang kira-kira. Hah? Hah? Mau nanya aja, banyakkan mana kira-kira? Suara ngorok, habis suara langkah kaki. Banyakkan mana suara ngorok, tapi maaf mengajar netes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan mana yang ngorok, tapi terdengar bacaan Al-Quran di rumah-rumah kita. Itu jelas itu semua. Sekali kita tinggalkan, untuk bangkitnya susah. Begitu juga orang kalau dia berbuat dosa sekali, kesoalnya gampang berbuat dosa. Dipikir sepele, dosa kecil, dosa kecil. Tapi lama-lama kecil juga jadi banyak lama-lama. Udah kita bisa membantu kita nanti di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ibadah, yang untung diri kita. Kalau kita gak ibadah, yang celaka diri kita. Sekali lagi, Allahu bizallamin lil abid. Tidak sekali-sekali Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kecuali hamba itu yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Allah kasih kita nikmat panjang luar biasa, nikmat banyak luar biasa. Cuman maaf, ada waktu-waktu yang Allah minta. Sa'ali balbah, wa sa'ali rabbah. Suatu saat buat hati kita, buat kesenangan kita. Cuman ingat, satu saat juga buat Allah Subhanahu. Jangan maunya diri kita aja. Kebanyakan kita seperti itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, munajat ini, pengen itu. Tapi maaf, kita nggak jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Kan semuanya ada kewajiban. Semua udah Allah kasih undang-undang. Yang kagak ada undang-undang binatang. Kalau orang ada undang-undang, benar gak kira-kira? Ada yang mau nanya nih, yang namanya manusia udah ada undang-undang kira-kira? Ada undang-undang. Kalau mau bikin undang-undang, binatang gak ada undang-undangnya. Tapi kalau manusia, kita naik ke tempat tidur, ada yang nanya. Begitu naik ke tempat tidur, sampai begitu juga bro. Kita naik ke tempat tidur, gabung begitu juga ada undang-undangnya, ada aturannya. Yang pertama kita disuruh ambil wudhu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga kita baca zikir. Yang keempat baca doa. Jauh sebelum itu, kalau orang dulu di kasurnya ada yang namanya sapu lidi. Tahu gak sapu lidi? Zaman dulu nih dikebutin, disuruh sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh dulu kebutin, tujuannya apa? Supaya tidak ada binatang yang maaf bisa menyelamatkan diri kita. Atau maaf itu binatang masuk ke dalam diri kita. Itu binatang masuk ke dalam hidup kita atau digigit daripada binatang. Nabi ajarin kebutin dulu. Nah, kalau bahasa Betawi kebutin. Tahu kalau bahasa sini kebutin itu sama ya, dikebutin dulu, habis itu dirapiin dulu, dibersihin dulu. Udah gitu kagak langsung gabung, disuruh kita bersih dulu, ambil wudhu dulu, habis itu baru tidur menghadap kiblat atau menghadap kanan. Disuruh kita baca wirid, disuruh kita baca doa, baru kita tidur. Benar ya kira-kira? Lagi zaman dulu, kalau zaman dulu ada yang namanya Allah tuh asal lilin. Katanya nanti padamkan dulu yang namanya api. Kan tidak tahu kalau itu. Kalau sekarang maaf deh, colokan atau zaman sekarang kan gak seneng tadi. Cabut tuh colokan khawatir di saat di waktu malam karena terjadi masalah kita nggak tahu. Akhirnya tiba-tiba terjadi kebakaran waliyahulillah. Jelas itu semua undang-undang dari Allah melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita bangun, yang kita cari apa? Bangun, yang kita cari apa? Nonton sayur. Yang kita cari ngapain? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Berarti kan jelas semua ada undang-undang semua. Tergantung kita. Ini undang-undang udah tersusun, mau atau tidak. Kita disebut hamba yang taat atau yang saleh, itu aja udah. Kebanyakan itu gampang, merasa enak, merasa nyaman hidup di alam dunia. Padahal setiap hari malaikat maut mengintai kita. Sehari 2 kali dia tahu malaikat maut Israfil itu setiap hari sehari 2 kali mengintai kita. Pagi di waktu pagi dan di waktu malam.
Emang cuma belum ada namanya doang. Padahal itu dekat juga begitu. Banyakkan dosa itu, kadang-kadang kita tidur banyakkan dosa. Kadang-kadang kita tidur dalam keadaan zalim kepada orang. Alhamdulillah. Sekali lagi, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu bagus, kalau kamu baik, kembali balasan itu kepada diri kamu. Ada juga dalam tidur belum sholat isya, tiga begitu aja belum sholat isya, yang dalam keadaan zalim sama orang lain, tidur dalam keadaan berbuat zalim sama orang lain, ada begitu bangun maaf, begitu bangun kalau sholat subuh, ada macam-macam manusia, macam-macam yang Allah kasih. Ada yang hari ini karma, ada yang hatinya iri sama orang lain, nggak boleh melihat orang lain dapat nikmat, ada ada begitu. Ada yang maaf cuma ngomong doang, iri ya kalau nih udah tua, sholat subuh masih berjamaah, udah gitu duduk pengajian, dengerin majelis taklim di sono majelis lo ada, di masjid itu ada, di musola itu ada, di majelis taklim itu ada, cuma ngomong doang, iri, gue iri, amin. Paham gak nih kira-kira? Cuma ngomong, gue iri nih malu nih, lo udah tua bisa sampai langkah kaki acara haul para aulia sampai kakinya, bener gak kira-kira? Dikeluarin duitnya buat apa? Semata-mata mencari keberkahan. Gue iri, cuma iri doang, tapi dikerjain. Gue lihat lo ngomong malam, gue iri. Ngomong doang, tau ngomong iri, tapi tanpa deh. Kira-kira maaf, ada catatan tadi. Kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Emang kenyataannya seperti ini. Udah lagi sakit deh, banyak dosanya orang, banyak dosanya orang, banyak bohongnya orang, banyak janji palsunya orang. Kembali lagi, semua itu urusannya kepada diri. Allah nggak sama sekali rugi. Walaupun orang lain ibadah kita ibadah, Allah nggak rugi. Seandainya satu kampung lagi semuanya kagak ibadah, Allah nggak rugi tanpa sedikit pun. Kalau hidup menjadi kurang sedikit kemudian Allah tidak. Ibarat kata lautan itu kalau kita celupkan satu aja daripada jarum, jangankan jarum, kita ambil ember dari gede lautan, kita sorokin. Kira-kira mengurangkan nggak daripada kemuliaan Allah? Tidak, jangan pakai jarum lagi deh. Ini lautan, kita ambil dari jarum, kita masukin, habis itu kita angkat. Air yang tersisa daripada jarum tersebut tidak sekali-sekali mengurangi daripada luasnya lautan. Sekarang nggak usah pakai jarum, pakai ember yang lebih gede. Oh, ember yang lebih gede, angkutin. Kira-kira mengurangi kemuliaan Allah ya? Tidak sama sekali. Ada yang begitu, ada yang maaf belum sadar-sadar umur 60, ada kira-kira yang masih maaf nongkrong di jalanan, masih pakai celana pendek, ada kira-kira masih maaf lepekin burung, ada kira-kira umur 60, lah haula wala quwata. Ada yang begitu, yang masih main gameplay, ada kira-kira ada yang begitu. Maaf yang nongkrong di pos RW, wah banget. Kalau buat majelis taklim gak kuat. Maghrib sampai isya udah mulai tuh asam uratnya rumah, kepala pada gatel, pantat pada gatel. Tapi kalau nongkrong di pos RW dari jam 9 sampai jam 3, udah gitu pakai ngaceng, coklat banget udah jam 3. Lah, Allah quwata. Maaf model begini banyak banget kira-kira banyak banget. Ya Allah quwata. Orang setengah 4 dia keluar dari rumahnya mau sholat subuh berjamaah, dia setengah 4 baru pulang, baru tidur. La haula wala quwata. Banyak mungkin sekali lagi tidak mengurangkan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi itu di saat kita melakukan sholat tersebut, yang satu tayamum, yang satu lagi ambil air, ambil wudu lagi, berarti menunjukkan yang satu silakan, tapi nggak perlu diulang-ulangi karena di saat dia sholat belum ada air. Nah, di saat lepas daripada sholat baru ada air, silahkan. Artinya boleh ulang, silahkan. Kalau kita ulang dapat 2. Sekarang gini aja, kalau pahala aja kita pengen banyak. Kalau dunia aja pengen banyak, masa pahala kagak gitu aja. Kalau gaji maunya banyak, duit maunya berkah maunya nggak tahu lah quwata. Kalau buat urusan dunia kita maunya banyak, tapi kalau akhirat itu masalah pas-pasan, cari yang banyak. Jangan hanya fardu aja, yang sunnah kan ada. Jangan sholat isya aja, ada
ada Pak Dia yakin ya 2 rakaat. Bener ya? Jangan sholat maghrib aja ada Pak Dia 2 rakaat kerjain 2 rakaat. Nanti ada waktu duha, sholat duha walaupun 2 rakaat kerjain. Arti cari pahala biar banyak, jangan urusan dunia. Nggak ada orang yang sedikit. Ada yang sedikit. Bagi yang sedikit, ada kira-kira duit sedikit, ada kira-kira. Ada yang mau hampir semua orang nggak suka yang sedikit. Oh, kalau banyak paling benar. Apalagi punya pintu kontrakan nggak banyak-banyak. 10 aja, 10 satu pintu setiap. Kalau 10 antum jawabannya. Antum jawabannya 10 juta setiap bulan. Ada kira-kira. Asal yang begitu kita mau banyak. Tapi kalau mau ibadah rakaat sedikit, la haula wala quwata. Udah itu kadang-kadang berjamaah, maaf, udah tinggal 1 rakaat baru dapat, baru lari-larian. Ada kira-kira gitu. La haula wala quwata. Jumat deh luar biasa Jumat. Maaf, orang-orang tua ini jam 11 sudah datang. Jam 11 dicari fadilah-fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu komat lah. Udah gitu maaf pakai pegang rokok lagi. La haula wala Jumat udah asik pakai main rokok. La haula wala quwata. Ada yang kira-kira begini? Ada begitu orang baru lari deh. Akhirnya maaf, sering pak sendalnya putus. La haula wala quwata. Begitu salam-salam nomor 1 pulangnya. Ada yang kira-kira? Macam-macam. Sekali lagi tidak mengurangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Allahumma azza du'a wa minkal ijabah biqabulin 'indak, biqabulin 'indak, biqabulin 'indak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.